Bagaimana semesta ini tercipta dalam mitologi Nordik? Mari kita bahas. Diceritakan, pada awalnya terdapat jurang yang sangat besar, dalam, gelap, dan hampa. Jurang itu bernama Ginnungagap. Jurang ini adalah pembatas dua wilayah. Salah satu wilayah tersebut merupakan wilayah yang panas dan terang, dipenuhi dengan api, lahar, magma, lava, asap, dan udara panas. Wilayah tersebut bernama Muspelheim. Udara panas dari Muspelheim selalu bertiup ke arah Ginnungagap. Wilayah yang satunya lagi merupakan wilayah yang gelap dan dingin, dipenuhi dengan es, air, dan udara dingin. Wilayah tersebut bernama Niflheim. Di sana terdapat mata air bernama Hyvelgirmir, yang airnya terus-menerus mengalir melalui sungai Elivagar menuju jurang Ginnungagap. Panas dari Muspelheim dan dingin dari Niflheim yang bertemu di Ginnungagap akhirnya menciptakan sosok raksasa pertama bernama Ymir dan sapi raksasa bernama Audumla. Ymir bertahan hidup dengan meminum susu dari Audumla, sedangkan Audumla bertahan hidup dengan menjelati bongkahan es Niflheim yang jatuh di Ginnungagap. Saat Audumla menjelati bongkahan es yang ada di Ginnungagap, muncul rambut pada bongkahan es tersebut. Kemudian di hari kedua muncul kepala, dan di hari ketiga muncul seluruh tubuhnya. Sosok tersebut kemudian hidup dan menjadi dewa pertama yang bernama Buri. Sama seperti Ymir, Buri juga bertahan hidup dengan meminum susu Audumla. Buri yang merupakan dewa menggunakan kekuatannya untuk menciptakan anaknya sendiri yang bernama Bor. Sementara itu, Ymir yang berada di tengah-tengah antara Niflheim dan Muspelheim terus-menerus terkena panas dari Muspelheim di bagian tubuh sebelah kirinya dan membuat Ymir berkeringat. Dari keringat yang keluar dari ketiak kirinya membentuk dua sosok raksasa, sedangkan dari keringat yang keluar dari kakinya membentuk raksasa berkepala 6. Dari situlah para raksasa tersebut terus berkembang biak dan jumlahnya terus bertambah banyak. Bor, yang merupakan anak dari Buri, kemudian jatuh cinta dengan salah satu raksasa yang bernama Bestla. Mereka pun dikaruniai 3 anak. 3 anak tersebut adalah dewa, yang bernama Odin, Vili, dan Ve. Odin, Vili, dan Ve yang merupakan keturunan dewa merasa jika para raksasa terlalu cepat berkembang biak. Agar para raksasa tidak semakin bertambah banyak dan memenuhi tempat mereka, Odin, Vili, dan Ve kemudian membunuh Ymir saat dia tertidur. Dari mayat Ymir, mereka kemudian menciptakan sebuah dunia, di mana darahnya kemudian dijadikan laut dan danau, dagingnya dijadikan tanah, tulangnya dijadikan pegunungan, otaknya dijadikan awan, rambutnya dijadikan pepohonan, giginya dijadikan bebatuan, dan tengkoraknya dijadikan langit. Tempat tersebut diberi nama Midgard. Dari daging Ymir ternyata muncul sekumpulan dwarf atau kurcaci. Odin kemudian memerintahkan kepada 4 kurcaci untuk menopang langit, di mana posisi mereka sesuai dengan arah mata angin. Para kurcaci yang lain kemudian membuat tempat tinggal di lorong dan gua di bawah tanah yang diberi nama Svartalfheim. Odin, Vili, dan Ve kemudian pergi ke Muspelheim untuk mengambil bara api dan menciptakan matahari, bulan, dan bintang dari bara api tersebut. Setelah kematian Ymir, para raksasa tinggal di tempat yang berdekatan dengan Midgard, namun mereka tidak bisa masuk karena terhalang dinding pembatas yang terbuat dari alis Ymir. Para raksasa itu hidup di luar dinding dan tempat itu diberi nama Jotunheim. Di Midgard, Odin menemukan 2 batang kayu yang berasal dari pohon ash dan elm. Odin kemudian memberikan 2 batang kayu tersebut nafas dan kehidupan. Ve memberikan gerakan, pikiran, serta kecerdasan, dan Vili memberikan ucapan, perasaan, dan panca indera. Dari 2 batang kayu tersebut terciptalah manusia, di mana dari batang kayu ash menjadi laki-laki dan dari batang kayu elm menjadi perempuan. Mereka berdua hidup di Midgard dan berkembang biak. Odin, Vili, dan Ve kemudian membuat daratan dan istana yang megah dan bersinar di atas Midgard. Tempat tersebut diberi nama Asgard. Odin kemudian mempunyai istri bernama Frigg. Odin juga menjuluki kelompoknya sebagai dewa-dewi utama yaitu Aesir. Setelah itu, Odin dikenal dengan sebutan Allfather. Odin kemudian mengambil 2 anak raksasa dari Jotunheim. Salah satu anak tersebut bernama Not, yang berarti malam.
Odin memberinya tugas untuk melintasi langit pada malam hari dengan menaiki kuda berwarna hitam yang bernama Hrimfaxi. Kemudian anak satunya lagi bernama Dagger yang berarti siang. Dia juga diberi tugas oleh Odin untuk melintasi langit di siang hari dengan kuda berwarna putih bernama Skinfaxi, dan terciptalah siang dan malam. Odin kemudian mengambil sepasang manusia dari Midgard untuk diberi tugas menarik matahari dan bulan dengan kereta kuda, yang dimana bulan akan ditarik oleh seorang laki-laki bernama Mani dan matahari akan ditarik oleh seorang perempuan bernama Sol. Mani dan Sol terus-menerus menarik bulan dan matahari dan tidak bisa berhenti, karena mereka dikejar oleh dua serigala raksasa bernama Hati yang ingin memakan bulan, dan Skoll yang ingin memakan matahari. Karena itulah bulan dan matahari terus-menerus bergerak mengelilingi bumi. Kemudian mulailah terbentuk alam lain seperti Vanaheim, tempat tinggal para dewa kecil atau Vanir. Mereka bertugas untuk membantu dewa-dewi utama. Alfheim, tempat tinggal para peri, dan Helheim, tempat tinggal jiwa-jiwa yang telah mati. Odin kemudian menciptakan pelangi sebagai jembatan penghubung yang disebut Bifrost. Dalam mitologi Nordik, alam semesta memiliki 9 dunia, yaitu Asgard, Midgard, Niflheim, Muspelheim, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Helheim, dan Svartalfheim, yang kemudian 9 dunia tersebut terhubung oleh pohon besar bernama Yggdrasil. Itulah bagaimana terciptanya alam semesta menurut mitologi Nordik. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.